Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Pada sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah pada saat kita menghadiri tempat yang diridhoi oleh Allah ini. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena pada saat kita mau melaksanakan sesuatu ketaatan kepada Allah, maka tentu ada yang tidak suka ketika manusia menempuh jalan yang lurus. Kalau bahasa kerennya itu ada musuh bebuyutan, Pak ya, bahasa Sunda. Dulu ketika nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sebelum ada perintah untuk menempati tempat yang banyak kenikmatan itu, ada ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu, wa id qala rabbuka lil malaika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah. Lantas bagaimana reaksi para malaikat waktu itu? Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Reaksi malaikat bukan berarti malaikat tersebut memprediksi. Karena malaikat sama makhluk Allah yang tidak tahu kejadian yang akan terjadi di depan hari. Kemudian apalagi kita manusia ya Pak ya. Tapi manusia ada yang mengaku dirinya tahu masa depan. Nah, ini sebetulnya saya khawatir ketika seseorang mengaku dirinya tahu masa depan, tahu yang akan kejadian, ini melebihi dari kapasitas selaku makhluk. Karena yang tahu masa depan itu adalah hanya Allah. Sampai dulu sempat rame ya, di mana, di Amerika, yang mengatakan ada tokoh, boleh dikata kahin, yang menyebutkan bahwa kiamat itu tanggal dan tahun berapa Pak? 2012 ya. Sampai kayak itu heboh seluruh dunia. Bahkan ada yang stres. Alhamdulillah umat Islam itu tidak stres dengan ungkapan seperti itu. Karena dikembalikan lagi hanya Allah yang tahu. Dan Allah sudah memberitahu hal itu, pengcatan datang. Tidak bisa dengan kecanggihannya. Nah, dengan adanya reaksi seperti itu tentu bukan berarti yang dilakukan oleh manusia sekarang yang menumpahkan darah, permusuhan dan lain-lain itu adalah kebenaran prediksi para malaikat, tidak. Karena sebelum manusia menempati dunia ini, ada yang menempati selain manusia. Yang perbuatannya suka ribut dan saling membunuh.
Jadi Allah sebelum menciptakan manusia itu adalah jin terlebih dahulu ya. Dari mana Ustaz tahu? Ya Allah yang memberitahu. Kenapa para ulama menyimpulkan bahwa jin lebih dulu daripada manusia? Surat Ad-Dariyat ya. Ayat 56 di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu menunjukkan jin disebut lebih awal, itu menunjukkan lebih dulu daripada manusia. Nah, dalam kesempatan ini saya tentu akan menyampaikan 3 wasiat Rasulullah. Saya yakin wasiat ini mungkin kita udah hafal dan mempraktekkan. Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, adalah sahabat Nabi, di mana Rasulullah berwasiat, ya Mu'adz, la ta'addana bi duburi kulli shalat. Wahai Mu'adz, jangan ditinggalkan, jangan dilewatkan setelah kita melaksanakan sholat, kamu melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah berpesan, wahai Mu'adz, jangan meninggalkan, jangan melupakan, jangan lewatkan. Apa yang jangan dilewatkan? Apa isi wasiat Rasulullah itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Pak. Dia Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz setelah melaksanakan sholat wajib, duburi fi kulli sholat, berarti setelah melaksanakan ibadah sholat, maka baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Udah hafal Pak? Udah hafal ya? Dalam ungkapan tersebut ada 3 poin. Yang pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga husni ibadatik. Ini kalimat kayak sepele, kayak mudah, karena mungkin begitu singkat. Tapi yang menariknya, kenapa dalam doa ini kita memohon bantuan, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku. Berarti ketika kita melibatkan Allah, ini pekerjaan tidak mudah, Pak. Tidak mudah dilaksanakan. Sehingga kita perlu bantuan daripada Allah. Kalau pekerjaan yang berat, biasanya antar makhluk juga minta bantuan ya. Dzikir, Pak, ini adalah sesuatu yang tidak mudah diwujudkan. Kalau kita melihat dalam surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 19, di situ Allah berfirman, istahdawa alaihim syaitan, setan berusaha menguasai. Jadi istahdawa alaihim syaitan. Jadi ketika seseorang udah dikuasai oleh musuhnya yaitu setan, fa'ansahum dzikrullah, maka mereka akan lupa untuk zikir kepada Allah.
Jadi tidak mudah, Pak. Ketika manusia dikuasai oleh syaitan, maka ini perlu kita bantuan agar kita tidak dikuasai oleh syaitan. Kalau udah dikuasai oleh syaitan, Pak, mau melaksanakan sholat dinanti-nanti, bahkan nyaris muncul rasa malas. Tentu hal ini pernah kita alami, mau sholat subuh ke masjid saja, Pak, kalau tidak ditolong oleh Allah tidak akan dilaksanakan di sini. Betul, kalau tidak ditolong oleh Allah. Karena melangkahnya, kemudian pas mau bangunnya, untuk sholat malam saja, Pak, kalau tidak dibantu oleh Allah, kita mungkin bablas terus. Kan kita mah tiap malam ya ingin sholat tahajud ya. Kalau Rasulullah tiap malam tidak ketinggal satu malam pun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau kita sering ingin sholat tahajud, cuman banyak tidaknya. Kalau Rasulullah tidak terlewat. Terus juga melaksanakan 2 rakaat qabla subuh. Ini kalau dilihat dari segi apa yang akan Allah janjikan, yang Allah janjikan kepada mereka yang melaksanakan qabla subuh 2 rakaat itu, kalau dikonvert dengan kenikmatan itu lebih besar daripada itu. Udah tahu ya Pak, kita semua lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, kita harus tahu dunia itu apa, baru nanti akan termotivasi untuk melaksanakan suatu amal ibadah. Kembali lagi, jadi Pak, kalau misalkan kita untuk mewujudkan dzikir saja itu tidak mudah. Untuk ingat saja tidak mudah. Ya. Karena pengalaman kita susah ingat kepada Allah itu nyaris hanya waktu sholat saja kadang. Ya. Pada saat dikumandangkan adzan baru ingat. Kalau keseharian kadang kita banyak lupanya. Padahal kalau kita perhatikan Pak, yang kita nikmati tiap saat tanpa henti itu adalah tidak lepas daripada ciptaan Allah. Tapi kadang kita lupa kepada yang menciptakannya. Maka kita perlu bantuan kepada Allah. Apabila manusia sudah dikuasai oleh syaitan, sudah dikendalikan oleh syaitan, maka akan lupa. Mereka itu mengingat Allah, akan lupa. Maka di Islam itu harus saling mengingatkan. Kalau ada orang yang lupa, ingatkan. Kalau orang yang tidak tahu, beritahu. Kalau orang yang menentang, nah itu mungkin beda lagi nanti. Kalau yang ingat, kita ya bersyukur. Kalau yang lupa, ingatkan Pak. Kalau yang tidak tahu, ajari. Nah, untuk mewujudkan dzikir saja, kita perlu bantuan oleh Allah, karena kita akan selalu diganggu, akan selalu diusahakan oleh musuh kita yang tidak suka kita menempuh jalan yang lurus ini, agar kita tergelincir. Bahkan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu udah Allah beritahukan kepada kita udah mulai diganggu Pak. Dulu Pak, Nabi Adam alaihissalam tinggal di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata, berarti suatu tempat yang namanya jannah. Di situ banyak sekali nikmat yang Allah siapkan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, berarti Allah sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk dinikmati oleh Adam dan Hawa. Karena ada kalimat wakula di situ berarti musana. Dan makanlah oleh kamu berdua sekehendakmu, cuman wala taqrabah hadhihi sajarata, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Larangannya satu, Pak. Tapi nah disinilah bagaimana pengaruh dan yang mempengaruhi sehingga lupa akan larangan Allah. Maka dzikir itu, Pak, bukan hanya menyebut dan mengingat saja, tapi kalau melihat dari surat Al-Ahzab, surat yang ketiga-tiga ayat 42, di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah dzikran katsira, dzikir yang banyak. Ya Pak ya, dzikir yang banyak. Berapa Pak jumlah yang banyak? Kalau di daerah sana 1000, mungkin di sini 2000 ya. Jadi kalau hitungan itu kadang kita tidak jelas dzikran katsironya itu, kalau tidak dijelaskan oleh para ulama. Maka para ulama menjelaskan dzikran katsiro di situ. Pertama, ada yang menyebut bahwa lebih daripada 2 itu udah di katsiro. Di bahasa Arab itu 1 mufrad, 2 musanna. Nah, kemudian jama', kalau jama' itu banyak. Makanya kalau misalkan kita berdasarkan diri kita, oh berarti banyak itu ada yang 1000, ada yang 2000. Tapi kenapa Rasulullah SAW setelah melaksanakan ibadah sholat, dia memberikan contoh istighfar 3 kali ya? Itu dzikir, Pak. Astagfirullah, memohon ampun kepada Allah, memberi contoh 3 kali. Kemudian dilanjut dengan tasbih. Tasbih berapa, Pak? 33 kali. Itu banyak. Kalau kita memahami kalimat subhanallah, tentu hal ini akan berpengaruh kepada diri kita. Baik ucapan, perbuatan, itu akan dipengaruhi dengan kalimat subhanallah. Kemudian juga alhamdulillah, itu kalimat yang singkat, cuman timbangannya berat di sisi Allah. Alhamdulillah ini adalah zikir juga. Kalau dalam surat Al-Fatihah ini adalah tauhid, Pak. Dalam Al-Fatihah ini alhamdulillahi rabbil alamin, ini luar biasa. Jadi tidak pantas ketika kita ingin dipuji oleh yang lain, bahkan sekalipun kita apresiasi, dipuji oleh orang lain, kita kembalikan kepada Allah. Jangan jadi merasa sombong. Ada orang dipuji dengan harta yang banyak, kembalikan lagi kepada Allah. Karena harta yang kita punya itu pemberian dari Allah, sekaligus ciptaan Allah. Kita hanya memanfaatkan, Pak. Memanfaatkan apa yang Allah ciptakan, sekaligus kalau benar mempergunakannya itu potensi yang Allah berikan, Allah akan janjikan lagi yang lebih banyak daripada atau yang lebih bagus daripada yang di dunia ini.
Kemudian kita juga takbir, Allahu Akbar. Kalau memahami takbir, maka tentu kesombongan yang ada pada diri itu akan terkikis, Pak. Ketika hanya Allah yang kita agungkan. Jangan terbalik. Allah dihinakan, dirinya diagungkan, kayak Firaun. Firaun itu, Pak, dia diberi kekuasaan bukan karena dia punya kekuasaan, diberi kekuasaan, termasuk seperti kita sekarang. Kita duduk di sini, Bu, mampu nih, diberi kemampuan oleh Allah. Bukan karena mampu, tapi karena diberi kemampuan oleh Allah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki ke tempat ini. Kita agungkan Allah. Kemudian kita juga tahlil. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian digenapkan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita memahami apa yang kita ungkapkan, di mana letak manusia akan sombongnya, Pak? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan melakukan sesuatu kesyirikan yang justru dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita setelah sholat istighfar, udah sholat membuat dosa kembali. Kita mengucapkan tasbih, tapi di sisi lain menghinakan, mengkritik Al-Quran, mengkritik ciptaan Allah dan lain-lain. Padahal subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan, Pak. Saya pernah bilang, ketika ada seseorang yang ghairu mukhalaqatin dalam penciptaannya itu tidak sama seperti kita, misalkan lengkap seperti ini, lantas kita lihat seakan-akan hina di pandangan manusia, padahal itu adalah ciptaan Allah. Ketika tasbih, masa kita menghinakan ciptaan Allah? Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, tentu hal ini kita jangan sampai dikuasai oleh musuh kita sehingga kita lupa akan ingat, akan dzikir, akan beribadah kepada Allah. Maka kita perlu bantuan, perlu. Tiap sholat kita suka memohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami untuk menempuh jalan syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang telah Engkau beri nikmat. Ayat ini dalam surat Al-Fatihah ini adalah permohonan. Masa kita memohon kepada Allah petunjuk? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib. Di situ dikatakan siratal mustaqim kitab Allah, bahwa jalan yang lurus itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Pada saat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tapi Al-Quran di rumah belum pernah disentuh, belum pernah dibuka, belum pernah ingin tahu apa isinya, belum pernah berusaha mengamalkannya, karena tidak mau tahu. Padahal setiap salat kita memohon siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maka dalam surat An-Nisa 69 di situ dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu, yaitu minan nabiyyin,
dari kalangan para nabi. Ingin kan Pak, kita bersama-sama dengan para nabi? Walaupun para sahabat sebetulnya begitu melihat Rasulullah dan kecintaan kepada Rasulullah, sampai sahabat mengatakan gini, ya Rasul, aku ini sangat cinta kepadamu, sehingga ketika aku di rumah aku selalu ingat kepadamu dan ingin bertemu pagi atau sore dengan bertemu denganmu, hadir di majelismu, duduk di antara bersama-sama dengan kamu. Tapi aku merasa sedih ketika kita sama-sama udah meninggalkan dunia ini. Engkau di tempat yang lebih tinggi daripada yang lainnya, sementara aku, kita rindu, takut tidak bertemu. Jadi para sahabat itu sampai membayangkan ke sana, Pak. Jadi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikalahkan kecintaan kepada yang lain daripada kecintaan yang lain. Terbayang Pak, di rumah selalu ingat kepada Rasulullah. Kalau kita di rumah ingat apa? Di kantor ingat apa? Ini bedanya para sahabat. Ya. Kalau kita ingat kepada Rasulullah, kalau tidak membaca hadis, nyaris tidak ingat Pak. Tapi kalau kita membuka hadis Pak, kalau ada kata-kata ya Rasulullah yang disampaikan oleh sahabat, coba kita renungkan dan bayangkan, kita seakan-akan lagi dinasihati oleh Rasulullah dan kita berhadapan dengan Rasulullah. Bagaimana Pak kerinduan kita? Bisa nangis Pak? Betul. Kalau kita membayangkan bahwa kita lagi dinasihati oleh orang yang betul-betul mencintai kita, orang yang betul-betul menyayangi kita, orang yang betul-betul peduli kepada kita untuk keselamatan di dunia dan akhirat, maka dia berwasiat. Coba ini wasiat ini kita memohon kepada Allah agar bisa mewujudkan zikir, agar bisa mewujudkan suatu ketaatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mau meninggal saja itu selalu ummati. Kalau kita sejauh mana kecintaan kepada Rasulullah, ya. Kalau betul cinta kepada Rasulullah, pasti taat kepada Allah, Pak. Karena cinta kepada Rasulullah itu include dengan kecintaan kepada Allah. Karena Rasulullah itu betul-betul cinta kepada Allah. Ya, jadi, untuk mewujudkan dzikir ini perlu pertolongan Allah. Jangan sampai kita dikuasai oleh setan sehingga kita lupa akan dzikir kepada Allah. Maka kata Allah disebut di situ ulaika hizbu syaiton. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh setan dan lupa akan dzikir kepada Allah dan tidak ingat kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah, ulaika hizbu syaiton. Maka mereka itu adalah hizbu syaiton, berarti udah termasuk pasukan dan kelompok. Bahkan ketika udah masuk ke kategori hizbus syaitan, maka ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Kata Allah dijelaskan itu dalam surat Al-Mujadilah ayat 19. Ketika udah dikuasai oleh setan, tidak ingat kepada Allah, kemudian mereka itu tergolong oleh orang-orang khasirun, orang yang rugi. Sementara kita tidak mau Pak, tidak mau tergolong orang yang rugi. Oleh sebab itu kita berusaha memohon kepada Allah bantuan agar terhindar daripada penguasaan musuh kita. Jadi setan itu menguasai kita itu tiada lain la'aqudana siratal mustaqim, Pak, akan selalu menghalang-halangi diri kita untuk menempuh jalannya diridhoi Allah. Nah, yang kedua, pesan Rasulullah kepada Mu'ad itu yang keduanya adalah dalam konteks syukur, Pak. Jadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. 3 kalimat ini sebetulnya tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya.
Kita syukur, Pak. Syukur artinya bukan makan-makan. Ya. Adapun ada orang yang bersyukur dengan mengadakan makan-makan, tapi makna syukur bukan makan-makan. Jadi jangan sampai dipersempit. Ya. Syukur makan-makan. Nah, kalau makan-makannya makanan-makanan yang haram, itu bukan syukur, Pak. Kufur. Jadi kenapa para ulama mendefinisi syukur itu dengan kalimat i'tiraf li ni'matil mun'im. Jadi mengenal, mengetahui nikmat dari Allah. Jadi dalam syukur itu kita harus mengenal nikmat ini dari siapa. Kenapa harus kita mengenal nikmat ini dari siapa? Karena nantinya akan ada konsekuensi sikap. Pada saat salah menentukan sikap bahwa nikmat ini dari siapa, salah aja jawaban, bakal akan salah, Pak, nanti tindakannya. Contoh, kalau kita misalkan merasa banyak diberi oleh manusia tertentu, orang tertentu, dia dimudahkan, kebutuhan dijamin, langsung meyakini bahwa yang menjamin saya itu adalah orang itu. Maka sikapnya, Pak, bagaimana dia memperlakukan dirinya di depan orang yang dianggap telah berjasa terhadap dirinya. Sehingga nantinya, Pak, bahayanya ketika seruan Allah berbarengan dengan seruan dengan orang tersebut, mengabaikan seruan Allah karena merasa diurus oleh orang tersebut. Tapi kalau kita meyakini bahwa apa yang kita nikmati ini adalah dari Allah, ketika ada seruan makhluk dengan seruan Allah, akan mengutamakan seruan Allah dulu. Di sini maka dalam konteks syukur itu kenapa i'tiraf li ni'matil mun'im. Kita harus mengenal. Kemudian setelah mengenal wasana 'alaiha, kemudian mengaku. Jangan sampai mengenal, oh ini ciptaan Allah, tapi tidak diaku. Harus diaku, Pak. Pasangan kita adalah ciptaan Allah. Ya. Akui oleh kita, ini adalah ciptaan Allah. Yang kita cintai, yang kita sayangi, ini adalah ciptaan Allah. Karena ini adalah ciptaan Allah, kita syukuri, maka kalimat yang selanjutnya, definisi syukur itu wa istimaluha bi taati, dan menggunakan nikmat itu dalam untuk taat. Jadi kalau istri, kita meyakini bahwa istri adalah atau pasangan adalah ciptaan Allah, maka kita harus bagaimana? Gunakan atau manfaatkan atau sama-sama kita arahkan untuk taat kepada Allah. Kalau rumah itu adalah nikmat dari Allah, maka jangan sekali-kali di rumah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi karena kita boga anggapan bahwa rumah ini adalah membeli dari upah kerja kita gitu. Jadi Allahnya itu tidak ingat sama sekali. Makanya dia berani melakukan kemaksiatan di rumahnya. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Padahal kalau rumah itu adalah pemberian dari Allah, maka gunakan rumah itu untuk taat kepada Allah. Dulu, Pak, tiap rumah itu terdengar bacaan Al-Quran. Ya. Sekarang kita rindu, Pak. Dulu di maghrib itu orang anak-anak itu ngumpul di masjid, termasuk orang dewasanya, sampai Kak Isya, menunggu Isya, tadarus Quran, baca Quran, setelah Isya pulang. Kalau sekarang, Pak, anak-anak itu kadang banyak maghrib di jalan, Isya di jalan, tiap waktu di jalan. Nah, ini penting karena syukur itu tidak mudah, maka kita perlu bantuan Allah untuk mewujudkan syukur itu. Ya, setelah kita mengenal ini adalah ciptaan Allah, kemudian mengaku, ya,
kemudian menggunakan untuk taat kepada Allah, itu adalah orang yang bersyukur. Jadi maka bersyukur itu ada syukur dengan lisan. Seperti saya ini dikasih ini air ya. Ini Pak luar biasa ini. Saya tidak menganggap remeh air ini. Kenapa? Tidak ada manusia yang bisa menciptakan ini. Ya. Segelas jangan dianggap remeh. Ketika kita punya miliaran Pak, air tidak ada cuma segelas, itu yang miliaran dibuang demi air ini. Saya yakin. Karena air tidak bisa digantikan dengan yang lain, Pak. Air tidak bisa digantikan. Kalau makan tidak ada nasi, ada roti ya Bu ya? Bisa. Tidak ada nasi, ada kupat, nggak apa-apa Bu. Kupat satu piring, satu piring sama dengan. Cuman bedanya mungkin kita mah udah ngupat 2 piring belum makan gitu ya. Nah, ini bedanya. Nah ini Pak. Jadi kita jangan menganggap kecil apa yang Allah ciptakan. Karena semuanya bermanfaat. Mungkin ibu belum pernah mengalami suatu kejadian kendaraan bannya tertusuk paku, kempes, tidak megang uang, kemudian berikut keluarga ikut serta, dan haus, tidak ada air sedikit pun di mobil, bagaimana terasanya? Kalau misalkan ada yang memberi aqua 1 aja untuk bertiga, antara ibu dan anak ibu yang 2, wah Bu luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Saat aqua 1 gelas, kalau posisi kita seperti begitu. Kalau sekarang kan air dibuang-buang kan, wah dibuang-buang sekarang. Sampai aqua beli tusuk cuman sedot sedikit buang ya. Padahal itu masih bermanfaat. Kenapa harus dibuang? Habiskan. Jadi kalau orang yang bersyukur itu tidak menyia-nyiakan sesuatu yang masih bermanfaat. Akhirnya kan lupa lagi dah. Takdirnya itu dibuang-buang, yang bisa manfaat dibuang. Secara tidak sadar dia udah ngikuti langkah-langkah syaitan. Karena kan perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan. Yang masih bisa dinikmati kita buang. Padahal banyak orang yang membutuhkan air itu di belahan bumi yang lain. Tapi kita, alhamdulillah kita banyak air ya Pak ya. Hujan dikit penuh gitu ya. Daerah isi ulang di situ kan ada. Ya, Barung Halang kalau hujan penuh Bu. Kalau kemarau lagi daerah isi ulang itu. Kalau kita alhamdulillah ya lagi di sini. Nah, untuk mewujudkan syukur ini, Pak, maka yang dikatakan syukur itu adalah kita berterima kasih kepada Allah dengan cara yaitu menggunakan apapun yang Allah berikan itu untuk taat kepadanya. Jadi itu yang dikatakan syukur. Kemudian yang terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah, di samping kita harus berzikir kepada Allah perlu bantuan Allah, kemudian dalam bersyukur juga perlu bantuan Allah. Yang ketiganya adalah wa husni ibadatika. Untuk mewujudkan ibadah yang baik dan benar pun perlu bantuan Allah. Kenapa dikatakan benar dan baik? Sholat saja kalau tidak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa melaksanakan sholat. Salah satu contoh, dengan diutusnya Rasulullah itu adalah salah satu bantuan daripada Allah. Sehingga kita tahu bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara menghadap wajahkan kita kemana. Itu dibantu oleh Allah Pak. Bu, Pak, kalau tidak dibantu oleh Allah, disuruh sholat mau menghadap kemana coba? Ya. Ibadah yang baik dan benar berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita menghadap ke kiblat dari mana coba? Kan ada bimbingan fawalli wajhaka satral masjidil haram. Oh, berarti ke sana. Kalau kita kebetulan Bu posisinya di sebelah timur Masjidil Haram, maka kita mengarah ke sana. Tapi kalau negaranya posisinya di belahan sebelah barat Masjidil Haram, berarti menghadapnya kemana? Ke timur ya. Jadi begini. Nah, di situ, sini.
Jadi kita bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah, bukan. Tapi itu adalah syariat agar kita menghadap ke sana semuanya. Karena itu perintah Allah. Dalam Al-Qur'an ya, 134 di situ ada. Jadi pada saat Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, dia melaksanakan karena perintah Allah, tapi dia merindukan kiblat Nabi Ibrahim. Maka akhirnya oleh Allah dirubah. Nah itu. Jadi untuk mewujudkan ibadah yang baik dan benar, kita juga perlu bantuan dari Allah. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah, dengan diturunkannya Al-Quran, itu adalah salah satu pertolongan dari Allah, bantuan, sehingga kita tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah yang baik dan benar itu. Ya. Jadi semuanya tidak lepas daripada bantuan Allah. Maka pantas Rasulullah SAW berwasiat, maka jangan abaikan, jangan lupa setelah kita melaksanakan ibadah sholat, maka baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setelah dibahas seperti ini, semoga saja pada saat kita betul-betul memohon bantuan itu betul-betul, karena zikir tidak mudah, syukur tidak mudah, ibadah yang baik dan benar itu tidak mudah, perlu bantuan, perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga saja apapun yang kita lakukan, mulai dari ucapan kita, perbuatan kita, dalam rangka zikir kepada Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka mewujudkan ibadah yang baik dan yang benar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Landasannya pertama tadi surat Al-Mujadilah ya. Surat yang ke-58 ayat 19. Kemudian juga mungkin surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 mulai dari ayat 41, atau bisa mundur 38 39 mangga. Karena di situ menjelaskan bagaimana kita harus berzikir kepada Allah ya. Kemudian dalam ayat 142-nya di situ disebutkan subhanahu. Kita juga memuji kepada Allah dalam pagi dan sore ya. Semoga saja apapun yang kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya pertama kita harus jadi muslim atau muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, shadiqin, shadiqat, sabirin, sabirat, khashiin, khashiat, mutasaddiqin, mutasaddiqat, wasaimin, wasaimat, wal hafidin furujahum. Nah itu Bu. Dalam surat Al-Ahzab 35. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, maka kita harus berusaha masuk ke klasifikasi yang terdapat dalam surat Al-Ahzab 35 ya. Semoga saja. Demikian yang mohon maaf kalau pembahasan ini mungkin tidak begitu jelas atau kurang jelas, tapi tiada lain saya berharap juga semoga yang tidak jelas jadi jelas kedengaran oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan semoga yang baiknya teringat, tapi yang tidak baiknya semoga Allah Subhanahu wa taala melupakannya ya. Kalau yang tidak baiknya semoga tidak ingat, tidak termemori. Tapi kalau yang benarnya yang datang dari Allah semoga teringat. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.